Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari Jumat tanggal 8 November 2024. Saudara-saudara, beberapa video yang baru lalu saya membahas soal persoalan hukum hutang piutang antara Yusuf Mansur dan mantan pembesar Paytrend Asset Management. Video terdahulu saya menyampaikan bahwa selain kepada orang per orang, Yusuf Mansur juga punya hutang kepada kelompok-kelompok orang yang jumlahnya tak sedikit. Saudara-saudara, saya mau informasikan di sini bahwa sebelum Yusuf Mansur berceramah soal sedekah, sebelum dia mendapat predikat sebagai ustadz, sebagai kiai dan lain sebagainya, sebelum dia membangun pesantren Darul Quran, sebelum dia mengumpulkan investasi, macam-macam investasi dari masyarakat, Yusuf Mansur itu di awal tahun 2000-an itu berkeliling kota-kota besar membuka konsultasi. Jadi di pusat-pusat perbelanjaan, layaknya ketika itu banyak paranormal membuka praktek di pusat-pusat perbelanjaan, Yusuf Mansur juga melakukan hal yang sama. Di pusat-pusat perbelanjaan di berbagai kota, Yusuf Mansur membuka konsultasi. Orang yang datang untuk berkonsultasi soal persoalan hidup yang dihadapi biasanya tak jauh-jauh dari soal ekonomi, tak jauh-jauh dari soal hutang piutang, tak jauh dari soal jodoh, juga tak jauh dari soal pendidikan, karir dan sebagainya. Yusuf Mansur akhirnya mendapatkan formula dia, mendapatkan trademark dia, yakni berbicara soal sedekah. Tapi dia tetap masih berbicara soal problematika kehidupan masyarakat. Jadi menurut Yusuf Mansur, dengan bersedekah maka semua problematika hidup itu akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara problematika hidup yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat kota atau audiens dari Yusuf Mansur itu adalah soal hutang piutang. Kemudian Yusuf Mansur selain berbicara soal sedekah, dia membangun citra diri dia, membangun trademark dia, membangun merek dagang dia, yakni orang yang bisa memberikan solusi kepada orang yang berhutang. Akhirnya timbullah puluhan bahkan ratusan video Yusuf Mansur di situ memberikan solusi kepada orang-orang yang berhutang. Nanti pada video berikut ini, lampiran video ini saya mau melampirkan sedikit dari ratusan video Yusuf Mansur di mana dia tampil memberikan solusi kepada orang-orang yang punya hutang. Saudara-saudara, Yusuf Mansur akhirnya menemukan pola berceramah dia yang paling jelas seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa dia punya formula untuk orang keluar dari persoalan hutang. Apa sesungguhnya yang terjadi bagi diri dia sendiri ketika Yusuf Mansur sudah mencarikan merek dagang dia, sudah menemukan merek dagang dia, bahwa dia adalah orang yang bisa memberikan solusi untuk persoalan hutang piutang, malah diri dia sendiri, Yusuf Mansur sendiri yang terjebak dalam berbagai macam hutang piutang. Dan hampir semua persoalan hutang piutang yang dihadapi oleh Yusuf Mansur, seperti yang sudah saya sampaikan pada video terdahulu, Yusuf Mansur tidak bisa keluar atau tidak bisa menemukan solusi untuk dia bebas dari hutang-hutang tersebut. Malah belakangan kita melihat bahwa Yusuf Mansur lebih memilih persoalan hutang dia kepada orang itu, dia lebih memilih bertarung di meja pengadilan. Kenapa? Karena dia mungkin merasa yakin bahwa pertama, orang yang menagih hutang kepada dia tidak mungkin membawa persoalan hutang piutang itu ke meja pengadilan, karena orang harus membayar penasihat hukum. Kemudian berperkara di pengadilan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, kurang lebih paling cepat itu 1 tahun, sehingga orang yang memilih berperkara itu tidak punya biaya, tidak punya kemampuan untuk memperkarakan Yusuf Mansur. Itulah keyakinan Yusuf Mansur. Kalaupun ada yang sampai ke meja hijau berperkara di sana, Yusuf Mansur
merasa yakin bahwa dia bisa mempengaruhi pengadilan untuk memenangkan perkara. Jadi Yusuf Mansur itu membiarkan hutang-hutang dia itu mengendap pada orang per orang, pada orang lain, karena dia yakin bahwa semua orang yang menagih kepada dia tidak mungkin membawa ini ke meja hijau. Jadi mungkin ya Yusuf Mansur itu berpikiran, tagihlah aku, dan di pengadilan saya akan menunggu Anda di pengadilan. Di pengadilan saya bisa menang atau keluar sebagai pemenang dari perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara, berikut ini saya mau lampirkan poster atau foto tampilan dari berbagai macam video yang Yusuf Mansur tampil sebagai orang yang memberikan solusi kepada masyarakat yang punya masalah hutang piutang. Kita bisa mengambil kesimpulan sendiri di sini bahwa Yusuf Mansur hanya pandai memberikan ceramah soal hutang piutang, tetapi pada prakteknya dia sendiri tidak pernah bisa keluar dari masalah hutang piutang. Dan di bagian terakhir nanti saya kembali melampirkan informasi dari sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di situ menunjukkan bahwa Yusuf Mansur punya hutang tak lebih dari 5 miliar kepada 2 orang pembesar Veteran Asset Management. Dan dia memilih berperkara di pengadilan daripada menyelesaikan hutang dia kepada kedua orang ini. Sekali lagi, video-video berikut ini, lampiran video berikut ini, poster-poster berikut ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa Yusuf Mansur hanya mencitrakan diri dia sebagai orang yang bisa atau punya formula keluar dari masalah hutang piutang, tetapi diri dia sendiri sesungguhnya tidak pernah bisa keluar dari masalah hutang piutang itu. Terserah pada saudara-saudara pemerhati Thaibah TV untuk memilih dan menilai siapa itu Yusuf Mansur sesungguhnya. Terima kasih telah memperhatikan video saya. Jangan lupa subscribe. Sampai bertemu pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.